Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Latifah, di pembelajaran fisika. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun tetap belajar di rumah aja. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari gelombang mekanik, yaitu tentang sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pemantulan. Pemantulan sering disebut juga dengan refleksi. Pemantulan terjadi ketika gelombang melewati bidang batas antara dua medium. Artinya, semua gelombang dapat dipantulkan ketika bertemu dengan penghalang. Mari kita lihat video berikut. Pada video ini, terlihat bahwa pemantulan gelombang pada alat yang bernama tangki riak. Ketika air mendapatkan gangguan atau usikan, maka air itu akan merambat ke dinding tangki, sehingga terjadilah sebuah pemantulan. Nah, ternyata ada loh hukum yang mendasari tentang pemantulan, yaitu hukum Snellius. Bunyinya, yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, yang perlu diingat dari hukum ini bahwa garis normal selalu tegak lurus terhadap bidang. Nah, garis normal juga dilambangkan dengan N besar ya. Untuk sinar datang dilambangkan dengan huruf I kecil. Sedangkan untuk sinar pantul dilambangkan dengan R kecil. Selanjutnya, yang kedua, pembiasan. Pembiasan disebut juga dengan refraksi. Pembiasan terjadi ketika gelombang melewati bidang batas dengan medium yang berbeda. Contohnya, dari udara menuju air. Ketika gelombang datang dari udara menuju air, maka gelombang tersebut akan dibiaskan. Karena keduanya memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias sendiri adalah perbandingan kecepatan cahaya di dalam ruang yang vakum atau hampa udara dengan kecepatan di dalam suatu medium. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dari pembiasan cahaya. Ketika penangkap ikan melihat sebuah ikan di danau atau di sungai, nah sebenarnya yang orang itu lihat bukan ikan sesungguhnya, tapi hanyalah bayangan ikan. Nah, kemudian si penangkap ikan ini harus mengestimasi kira-kira di posisi mana ikan ini berada. Ya, bayangan akan terlihat di atas permukaan air. Hal ini terjadi karena adanya pembiasan dari cahaya. Karena kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang, maka dapat diperoleh rumus berikut. Sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Sin I di sini sebagai sudut datangnya dan sin R sebagai sudut biasnya. Kemudian, karena indeks bias atau N kecil sama dengan C per V atau kecepatan di udara per kecepatan di dalam medium yaitu air, maka dapat dituliskan rumus dari pembiasan berdasarkan hukum Snellius, yaitu sin I per sin R sama dengan N2 per N1 atau indeks bias 2 per indeks bias 1. Atau kalau ingin mudah menghafalnya, kita bisa menuliskannya dengan N sin N sin. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Sifat gelombang yang ketiga yaitu difraksi atau pelenturan.
Peristiwa ini terjadi ketika gelombang air yang berbentuk lurus kemudian melewati sebuah celah sempit. Nah, maka gelombang yang lurus tadi akan terbentuk sebuah lingkaran-lingkaran karena dia melalui celah sempit. Semakin kecil celahnya, maka akan terlihat dengan sangat jelas pola difraksinya. Ketika celahnya semakin lebar, maka pola difraksi tidak akan terlihat dengan jelas. Sifat gelombang yang keempat adalah interferensi, terjadi karena ada lebih dari satu gelombang yang bertemu, sehingga terjadi sebuah gelombang yang baru. Interferensi dibagi menjadi dua, ada interferensi konstruktif, ada interferensi destruktif. Interferensi konstruktif terjadi ketika gelombang memiliki fase yang sama atau arah simpangannya yang sama, maka ia akan saling menguatkan. Tapi interferensi destruktif terjadi ketika gelombang memiliki fase yang berbeda atau arah simpangannya berbeda, sehingga ia akan saling melemahkan. Itu dia keempat sifat gelombang yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat-sifat tersebut dengan melakukan praktikum secara virtual, yaitu dengan menggunakan aplikasi PET atau Physics Education Technology yang kalian bisa akses melalui handphone, personal komputer, ataupun laptop. Yuk, mari kita ikuti praktikumnya. Sekarang kita akan melakukan simulasi praktikum menggunakan PET. Kalian bisa menggunakan handphone ataupun laptop atau juga komputer. Nah, sekarang kita akan mempraktikannya menggunakan laptop. Pertama, kita buka Google, kemudian kita ketik PET Colorado. Kemudian kita pilih yang paling atas, PET University of Colorado Boulder. Setelah tampilannya berbentuk seperti ini, kita klik simulasi, kemudian pilih fisika. Ini adalah tampilan awal dari PET Simulation. Nah, di sini banyak simulasi-simulasi praktikum, tidak hanya fisika, tapi pelajaran lain juga ada seperti matematika, kimia, biologi, dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang universitas. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi. Untuk kegiatan 1, yaitu pemantulan dan pembiasan. Cari simulasi yang berjudul Bending Light. Nah, ini kita klik Bending Light, kemudian klik play. Setelah terlihat seperti ini, maka kalian pilih percobaan lainnya. Pertama, yang harus kalian atur adalah gelombang. Karena sebenarnya ini adalah praktikum gelombang cahaya. Maka kalian di sini harus mengaturnya sebagai gelombang, bukan sebagai sinar. Kemudian kita klik angles untuk mengetahui sudut yang terbentuk. Untuk percobaan 1, yaitu pemantulan gelombang. Pada pemantulan gelombang, kalian perlu mengubah material satu saja. Nah, ini adalah material 1, dan yang bawah adalah material 2. Untuk praktikum pemantulan gelombang, kalian hanya perlu mengubah material 1 saja, yaitu dengan mengubahnya menjadi misteri A. Selanjutnya, klik sinar datang di sini. Nah, kemudian ada sudut yang terbentuk, yaitu sudut datang 45 derajat, kemudian berapa sudut pantulnya. Kalian bisa mengatur sudut yang terbentuk dengan menaikkan ke atas ke bawah, dan kalian bisa lihat pada lembar kerja peserta didik. Di sini sudut yang diminta 30 derajat, 60 derajat, dan 83 derajat. Bagaimana sudut pantulnya? Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, alasan kenapa kita hanya menggunakan satu material saja, karena kita hanya akan mengamati pemantulan gelombangnya saja. Maka pemantulan gelombang kan
membutuhkan penghalang yang rigid atau penghalang yang keras, supaya dia tidak bisa dibiaskan. Kita hanya akan melihat pemantulannya saja. Selanjutnya, pada percobaan pembiasan gelombang, kalian diminta untuk mengubah material 1 dengan material 2. Amati adanya pembiasan atau tidak. Pertama, yang diminta adalah mengubah misteri 1 menjadi udara dan misteri 2 menjadi udara. Nah, ini tidak ada pembiasan ya, maka kita checklist di sini, tidak ada pembiasan. Nah, kalau udara dengan air bagaimana? Kalian ubah di material 2-nya, ada pembiasan atau tidak. Selanjutnya, pada tabel pembiasan gelombang, kita diminta untuk meminta material udara dengan air. Nah, kemudian sudut yang diminta 30 derajat, 45, dan 60. Nah, sudut datang 30 derajat, kemudian yang ditanya sudut bias. Nah, sudut biasnya 22 derajat, kalian bisa tulis di sini 22 derajat. Setelah semua terisi, kalian bisa jawab pertanyaan berikut. Tuliskan rumus pembiasan berdasarkan hukum Snellius, kemudian simpulkan percobaan pembiasan seperti apa. Dari tabel, kegiatan selanjutnya ada difraksi dan interferensi. Untuk praktikum difraksi dan interferensi, kalian bisa ke tampilan awal dari tab. Search, di sini search. Kemudian kita cari simulasi praktikum yang bernama wave interference. Kita tuliskan. Nah, di sini sudah ada, kita klik wave interference. Kemudian klik play. Nah, ketika sudah, kalian untuk melakukan percobaan 3, yaitu difraksi, pilih slit. Kemudian kalian atur jarak antara water wave generator ke penghalangnya ini. Ambil mistar, kalian tarik ke bawah, ukur sejauh 3 cm. Kemudian kita tarik penghalang berupa celah ini. Nah, untuk melakukan praktikum difraksi, kalian bisa mengatur slit width. Pada saat celahnya sempit 0,5 cm, gelombang lurus ini akan terbentuknya seperti apa? Nah, ketika gelombangnya lebar, akan terbentuk seperti apa? Kalian jelaskan pada lembar kerja peserta didik. Kalian jelaskan di sini, atau kalian juga bisa menambahkan gambar. Kalian bisa screenshot hasil praktikum kalian untuk menambahkan deskripsi, kemudian diletakkan di sini. Selanjutnya, untuk percobaan 4, yaitu interferensi, kalian hanya tinggal klik yang bagian bawah, interference, kalian klik. Nah, di sini terdapat 2 buah keran. Di sini tidak usah mengatur apa-apa, kalian hanya mengamati bentuk gelombangnya saja. Kemudian kalian analisis berdasarkan hasil percobaan interferensi, syarat terjadinya interferensi itu ada apa aja. Kalian juga bisa menambahkan foto kegiatan interferensi dengan cara screenshot, kemudian diletakkan di sini juga ada water level, yaitu untuk melihat bentuk gelombangnya. Nah, kira-kira kalau gelombangnya seperti ini, termasuk interferensi konstruktif atau destruktif ya? Oke, itu dia penjelasan dari pengisian lembar kerja peserta didik. Kembali ke kelas.
Nah, dari penjelasan praktikum tersebut, kalian bisa mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah dilampirkan melalui grup Telegram atau grup WhatsApp. Kemudian kalian isi secara berkelompok. Kalian akan mengumpulkannya di pekan selanjutnya. Setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, sampai jumpa di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.